Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Niputu Kartini dengan NIM L13123016 akan membahas materi mengenai manajemen personalia dengan subjudul meningkatkan kinerja dan kesejahteraan organisasi. Adanya video ini menjadi salah satu di antara tugas mata kuliah dasar-dasar manajemen jurusan Kehutanan semester 2 2024. Nah, langsung saja kita beralih ke topik pembahasan mulai dari apa sih itu manajemen personalia? Nah, jadi sebelum kita mengetahui bahwasannya apa itu manajemen personalia, kita perlu mengetahui satu persatu dulu apa itu manajemen dan apa itu personalia. Baik, manajemen itu berasal dari bahasa Prancis kuno yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Jadi, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan berbagai aspek dalam sebuah organisasi, termasuk manusia, keuangan, waktu, dan materi, serta pengambilan keputusan strategis dan taktis untuk mencapai hasil yang diinginkan. Manajemen bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bahkan saat kita mengerjakan tugas, kita pun harus membagi waktu dengan baik agar tidak mengambil waktu istirahat yang terlalu lama sehingga tugas tersebut tidak diselesaikan tepat pada deadline-nya. Sedangkan untuk personalia adalah merujuk pada sumber daya manusia yang terlibat dalam organisasi, termasuk karyawan, manajer, dan staf lainnya. Manajemen personalia itu adalah cabang dari manajemen yang khusus berfokus pada penggunaan aspek manusia dalam konteks organisasi. Nah, mungkin kita berpikir, apa sih bedanya personalia dengan HRD? Nah, dalam konteks bahasa sosial, keduanya boleh dikatakan mengacu pada makna yang sama, yakni manajemen personalia perusahaan. Namun sebetulnya, Human Resource Development atau HRD mengacu pada manajemen sumber daya manusia atau pegawai secara holistik. Hal itu berarti HRD menyangkut pada rekrutmen, manajemen, hingga pelatihan personalia untuk tercapainya sumber daya manusia yang diinginkan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa personalia adalah salah satu bagian dari HRD yang secara spesifik mengacu pada manajemen operasional staf sehari-hari seperti absensi, penggajian, pengajuan dinas luar kota, dan sebagainya. Nah, sementara HRD dapat mencakup personalia dan urusan-urusan sumber daya manusia lainnya, juga yang meliputi rekrutmen, pelatihan, evaluasi, promo jabatan, ya, dan sebagainya. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan pula bahwa kedua istilah ini sebetulnya tidak memiliki arti yang berbeda. Keduanya tetap mengacu pada seluruh persoalan dan manajemen mengenai staf karyawan atau personalia pada suatu organisasi dan perusahaan. Sehingga makna dari manajemen personalia itu yaitu menggabungkan prinsip-prinsip manajemen umum dengan fokus pada fokus khusus pada sumber daya manusia. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, kompensasi, manajemen hubungan kerja, dan manajemen perubahan,
semua dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan karyawan. Nah, mengingat subjudul pembahasan kali ini yaitu mengenai meningkatkan kinerja dan kesejahteraan organisasi, maka perlu diketahui bahwasannya kinerja itu adalah menurut Moherino tahun 2012, kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi. Nah, lalu bagaimana dengan kesejahteraan organisasi? Nah, kesejahteraan organisasi mengacu pada keadaan kesejahteraan secara keseluruhan dalam suatu organisasi yang mencakup kesehatan fisik, mental, dan emosional para anggotanya. Nah, ini melibatkan pemahaman dan mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesejahteraan dalam konteks kerja, seperti kolaborasi, efisiensi, kenyamanan ruangan, dan resolusi konflik. Nah, kesejahteraan organisasi ini tidak terbatas pada kesejahteraan individu saja, namun juga mempertimbangkan dampak kesenjangan organisasi, keberagaman, dan inklusivitas terhadap kesejahteraan. Ini adalah keterampilan yang dapat dikembangkan melalui praktik seperti perhatian, modal psikologis, dan mempertahankan kontrak psikologis positifnya. Lebih jauh lagi, kesejahteraan organisasi melampaui organisasi itu sendiri dan mencakup berkembangnya manusia dan alam, menekankan perlunya organisasi pada berorientasi pada kesejahteraan yang memprioritaskan kesejahteraan sosiologis, ekologis. Nah, lalu kita masuk ke tujuan. Oke, mengapa penting untuk menetapkan tujuan? Nah, pentingnya menetapkan tujuan itu dikarenakan tujuan mendorong perilaku. Tujuan membantu Anda menetapkan prioritas dan membuat orang-orang fokus pada hal-hal yang benar dengan mengesampingkan orang lain. Sehingga tujuan dari manajemen personalia bisa kita ketahui ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Nah, meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan suatu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan lebih efisien dan efektif. Hal ini melibatkan pengoptimalan penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk sumber daya manusia, teknologi, waktu dan modal, untuk menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang minimal. Poin 2 ada meningkatkan kesejahteraan karyawan. Nah, meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan fisik, mental, dan emosional karyawan, serta meningkatkan kepuasan dan keseimbangan kehidupan kerja pribadi mereka. Ini melibatkan berbagai strategi dan kebijakan organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup karyawan secara keseluruhan. Selanjutnya, poin ketiga, mengembangkan potensi individu. Nah, mengembangkan potensi individu ini adalah proses atau upaya untuk membantu seseorang mengidentifikasi, mengasah, dan memanfaatkan keterampilan, bakat, dan kapasitas unik yang dimilikinya. Ini melibatkan pemberian kesempatan sumber daya
dan dukungan yang diperlukan agar individu dapat tumbuh dan berkembang secara pribadi dan profesional. Mengembangkan potensi individu dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pendidikan dan pelatihan, mentoring, pembinaan, dan pengalaman kerja yang relevan. Hal ini juga melibatkan pembangunan pemahaman dari yang diri yang lebih baik, seperti menyadari kekuatan, kelemahan, minat, dan nilai-nilai pribadi, serta menetapkan tujuan yang jelas untuk pengembangan pribadi dan karir. Pentingnya mengembangkan potensi individu adalah untuk memungkinkan seseorang mencapai hasil maksimal dalam hidup dan karir mereka, serta meningkatkan kontribusi mereka terhadap organisasi dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan membantu individu mengoptimalkan potensi mereka, mereka dapat menjadi lebih efektif, percaya diri, dan berdaya untuk menghadapi tantangan dalam mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Nah, selanjutnya poin 4, menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Menciptakan lingkungan kerja yang harmonis adalah suatu upaya untuk di mana membentuk atmosfer di tempat kerja yang dipenuhi dengan kolaborasi, dukungan, penghargaan, dan keseimbangan antara kebutuhan individu dan tujuan organisasi. Nah, hal ini mencakup berbagai aspek termasuk budaya, kerja, komunikasi, manajemen konflik, serta keadilan dan kesetaraan. Di lingkungan kerja yang harmonis, setiap individu dihargai dan dihormati dengan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan berkembang. Ini menciptakan rasa kebersamaan, dan timbal balik yang kuat antara rekan kerja serta mempromosikan keterbukaan, kerjasama, dan saling percaya. Selanjutnya ada poin 5, di mana menyelaraskan kepentingan organisasi dan di mana menyelaraskan tujuan organisasi dan tujuan individu. Nah, ini adalah proses menciptakan keselarasan antara tujuan dan kebutuhan individu dengan tujuan dan kebutuhan organisasi tempat mereka bekerja. Hal ini penting karena keberhasilan organisasi seringkali tergantung pada tingkat keterlibatan dan motivasi karyawan. Poin 6, menjaga kepatuhan hukum dan etika. Nah, menjaga kepatuhan hukum dan etika ini di lingkungan kerja esensial untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ini melibatkan ketaatan terhadap semua undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang berlaku, serta mengikuti prinsip-prinsip etika yang berkaitan dengan perilaku dan keputusan bisnis. Dengan menjaga kepatuhan hukum dan etika, organisasi dapat mengurangi resiko hukum dan reputasi, meningkatkan kepercayaan karyawan dan pelanggan, serta memperkuat hubungan dengan mitra bisnis dan masyarakat secara umum. Nah, ini adalah langkah penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan jangka panjang organisasi. Poin yang terakhir yaitu poin ke-7 ada mengelola konflik dan perubahan, di mana keterampilan yang penting bagi pemimpin dan manajer di lingkungan kerja yang dinamis. Konflik dan perubahan adalah salah satu bagian alami dari kehidupan organisasi, dan cara organisasi menangani keduanya dapat mempengaruhi produktivitas, kepuasan karyawan, dan kesuksesan keseluruhan. Nah, mengelola konflik melibatkan pengidentifikasian, pencegahan, penyelesaian, dan transformasi konflik yang timbul di tempat kerja.
Beberapa langkah yang dapat diambil dalam mengelola konflik, yaitu kita bisa mengadakan pengidentifikasian, lalu komunikasi, selanjutnya penyelesaian, dan kolaborasi. Nah, sementara itu mengelola perubahan melibatkan memahami, merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi perubahan organisasi dengan cara yang meminimalkan resistensi dan memaksimalkan penerimaan serta efektivitas perubahan tersebut. Di sini beberapa prinsip dalam mengelola perubahan termasuk satu komunikasi, dua keterlibatan, tiga fleksibilitas, dan empat dukungan. Nah, dengan mengelola konflik dan perubahan secara efektif, organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil, adaptif, dan berdaya saing, serta memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan. Nah, selanjutnya kita ke fungsi. Fungsi manajemen personalia atau sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam pengelolaan aspek manusia dari organisasi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengelola aspek-aspek yang berkaitan dengan karyawan, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, manajemen kinerja, hubungan industrial, dan administrasi personalia. Ini adalah beberapa poin dan alasan mengapa fungsi manajemen personalia penting dalam organisasi. Poin 1 ada perekrutan dan seleksi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menarik, merekrut, dan memilih karyawan yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, memastikan bahwa organisasi memiliki bakat yang diperlukan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Poin 2 yaitu pelatihan dan pengembangan. Fungsi manajemen personalia memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar kepada organisasi. Nah, ketiga ada kompensasi dan manfaat. Fungsi ini merancang dan mengelola program kompensasi dan manfaat, termasuk gaji, tunjangan, dan insentif untuk memastikan bahwa karyawan diberikan imbalan yang sesuai dengan kontribusi dan kinerja mereka. Poin 4 yaitu manajemen kinerja. Fungsi manajemen personalia mengelola proses evaluasi kinerja dan umpan balik kepada karyawan serta memberi dukungan dalam pengelolaan pengembangan karir untuk karyawan. Poin 5 yaitu hubungan industrial. Nah, fungsi ini mengelola hubungan antara manajemen dan serikat pekerja serta mengatasi masalah-masalah ketenagakerjaan dan konflik yang mungkin timbul di tempat kerja. Nah, melalui fungsi manajemen personalia yang efektif, organisasi dapat memastikan bahwa sumber daya manusia mereka dikelola dengan baik, potensi karyawan dimaksimalkan, dan hubungan kerja yang baik dipertahankan, yang semuanya berkontribusi pada keberhasilan dan keberlanjutan organisasinya. Nah, tentunya setiap kegiatan pasti memiliki tantangan, dan tantangan tersebut tentunya berbeda pada setiap zaman. Seperti kita lihat tantangan di zaman modern, beberapa tantangan di zaman modern yang dihadapi oleh manajemen personalia, salah satunya yaitu kekurangan bakat. Persaingan yang semakin ketat dalam merekrut bakat terbaik, terutama dalam bidang teknologi dan keahlian khusus, menciptakan tantangan dalam menarik dan mempertahankan bakat yang dibutuhkan oleh organisasi. Selain itu, teknologi dan digitalisasi. Tantangan ini dalam perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan otomatisasi
Mengubah landscape kerja dengan cepat memerlukan manajemen personalia untuk mengembangkan strategi untuk mengintegrasi teknologi baru. Selanjutnya, tantangan di dalam organisasi. Nah, di dalam organisasi, manajemen personalia menghadapi sejumlah tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas operasional mereka. Beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh manajemen personalia di dalam organisasi ada tantangan kebutuhan akan rekrutmen dan retensi bakat. Nah, menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas tinggi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi manajemen personalia. Persaingan yang ketat untuk mendapatkan bakat yang langka dan permintaan yang tinggi dari berbagai industri membuat rekrutmen dan retensi menjadi lebih sulit, sehingga orang-orang itu kekurangan keterampilan. Nah, manajemen personalia sering menghadapi kekurangan keterampilan dalam angkatan kerja yang dapat menghambat kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Mengidentifikasi kebutuhan keterampilan, menyediakan pelatihan yang memperbaharui keterampilan karyawan yang ada adalah bagian penting dari tanggung jawab manajemen personalia. Nah, selanjutnya yaitu tantangan di era globalisasi. Di era globalisasi, manajemen personalia dihadapkan pada tantangan yang unik dan kompleks karena pengaruh dari lingkungan bisnis yang semakin terhubung dan beragam. Tantangan khusus yang dihadapi manajemen personalia dalam era globalisasi yaitu salah satunya keanekaragaman budaya dan multikulturalisme. Dalam lingkungan kerja global, manajemen personalia harus mengelola keanekaragaman budaya dan nilai-nilai yang berbeda di antara karyawan dari berbagai latar belakang etnis, budaya, dan agama. Ini mencakup mengelola konflik budaya, mempromosikan inklusi, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung bagi semua karyawan. Sehingga untuk mengatasi tantangan zaman yang dihadapi oleh manajemen personalia dapat dipertimbangkan melalui dengan menjalankan strategi agar terlaksananya tujuan dan fungsi tersebut. Nah, di sini ada beberapa strategi yang perlu diketahui. Di sini ada 5 poin, 7 poin. Nah, poin pertama yaitu strategi rekrutmen yang tepat. Strategi rekrutmen yang tepat sangat penting karena berdampak langsung pada kemampuan organisasi untuk menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas. Poin 2, pengembangan karyawan. Investasi dalam pengembangan karyawan menunjukkan komitmen organisasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan mereka. Ini dapat meningkatkan rasa keterikatan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi turnover dan biaya perekrutan. Poin 3 yaitu strategi kesejahteraan karyawan. Nah, strategi kesejahteraan karyawan di sini sangat penting karena berdampak positif pada kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis karyawan yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas, retensi, dan kepuasan karyawan. Poin 4 yaitu budaya kerja yang positif. Menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa dihargai, didukung, dan memiliki keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mereka. Ini membantu mengurangi stres, meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik, dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Dengan demikian, budaya kerja yang positif bukan hanya penting untuk kesejahteraan karyawan, tetapi juga untuk keberhasilan dan keberlanjutan jangka panjang organisasi. Selanjutnya, poin 5, sistem penghargaan yang efektif. Nah,
dapat menjadi alat untuk menarik dan mempertahankan bakat yang berkualitas tinggi. Karyawan cenderung mencari organisasi yang memberikan pengakuan dan penghargaan yang layak atas kontribusi mereka, sehingga sistem penghargaan yang baik dapat menjadi pembeda kompetitif dalam merekrut dan mempertahankan bakat. Selanjutnya, poin 6, manajemen konflik membantu mempertahankan hubungan yang sehat. Nah, di sini manajemen konflik membantu mempertahankan hubungan yang sehat di antara karyawan, tim, dan departemen. Dengan menangani konflik secara efektif, organisasi dapat mencegah konflik yang memburuk menjadi masalah yang lebih serius dan merusak hubungan kerja. Konflik yang tidak ditangani dengan baik dapat mengganggu kerja tim, mengganggu kolaborasi, dan menghambat produktivitas tentunya. Dengan menggunakan strategi manajemen konflik yang tepat, organisasi dapat mengurangi gangguan tersebut dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada tugas-tugas mereka. Terakhir, poin 7 yaitu strategi inovasi pengembangan manusia atau SDM. Nah, sangat penting tantangan yang berkembang dengan cepat dalam lingkungan bisnis yang terus-menerus berubah. Inovasi dalam pengelolaan SDM memungkinkan organisasi untuk mengadopsi dan memanfaatkan teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas dalam proses SDM, seperti penggunaan sistem manajemen SDM berbasis cloud, analisis data, dan kecerdasan buatan. Selain itu, diperlukan juga dengan adanya teknologi manajemen. Nah, teknologi manajemen personalia yang bisa lebih mengefektifkan tenaga kerja. Di sini ada 5 poin, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia, aplikasi manajemen kinerja, e-learning untuk pelatihan, aplikasi penggajian, dan manfaat teknologi. Ya. Nah, di sini saya ambil salah satu contoh yang bisa saya jelaskan, yaitu pada aplikasi e-learning. Nah, pada aplikasi e-learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi IT, Information and Technology, yang memberikan solusi dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. E-learning memberikan harapan baru sebagai alternatif solusi atas sebagian besar permasalahan pendidikan di Indonesia, dengan fungsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan, baik itu sebagai suplemen, suplemen itu tambahan, komplement, ataupun substitusi atau pengganti. Nah, atas kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang selama ini digunakan. Sistem e-learning adalah sistem pembelajaran era digital yang sudah seharusnya dikembangkan secara utuh, secara serius di perguruan tinggi maupun di perusahaan atau suatu organisasi. Nah, kenapa? Yaitu untuk mengantisipasi perkembangan era teknologi informasi yang sangat pesat. Nah, lalu kita slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Materi manajemen personalia membahas strategi dan praktik yang digunakan dalam mengelola sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Tentunya yang jadi kesimpulan saya, yang bisa saya rangkum, yaitu manajemen personalia penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, memotivasi karyawan, mengembangkan keterampilan mereka, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan dengan pendekatan yang baik dalam manajemen personalia. Organisasi dapat meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan bisnis mereka. Nah, ya. Sekian materi yang bisa saya rangkum. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam.